Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore menjelang malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Di sore hari ini saya ingin menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, sahabat-sahabat saya yang udah join di kanal YouTube saya ini. Oke teman-teman, seperti biasa saya ingin mengajak sedulur-sedulur saya di channel ini untuk ngobrol santai di sore hari ini. Jadi teman-teman, perjalanan menuju Pilpres 2024 nanti tampaknya semakin hari semakin dekat aja ya teman-teman. Dan para jago-jago atau capres-capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti juga sudah pada bermunculan, dan tampaknya ada 3 pasang ya, kemungkinan besar ya teman-teman, yaitu Anies Baswedan dengan Koalisi Perubahan, kemudian Ganjar Pranowo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kemudian ada kemungkinan besar Prabowo Subianto yang diusung oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Nah tentunya sekarang kalau kita udah melihat calon-calonnya udah keluar ya teman-teman, udah nongol, tinggal kita mengadakan hitung-hitungan ya teman-teman. Nah kalau kita lihat sekarang ada 2 kutub ya, 2 kubu ya sebetulnya ya. Versi masyarakat umum sekarang ada 2 kubu yang kita kenal. Satu adalah kubu yang dikatakan mengusung perubahan gitu kan, yaitu yang diusung oleh Partai Keadilan, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat, yang mereka membentuk satu koalisi namanya Koalisi Perubahan, yang mereka mengusung Anies Baswedan sebagai capres mereka gitu kan. Sedangkan di sisi yang lain ada koalisi yang koalisinya memang dianggap koalisi yang didukung oleh pemerintah yang bertahan saat ini ya, pemerintah yang memang pemerintah saat ini ya, pemerintahan Presiden Jokowi, koalisi yang didukung oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Di sini ada 2 capresnya, yaitu Ganjar Pranowo yang memang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Prabowo Subianto yang diusung oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Jadi kutubnya ada 2 front di sini kan. Kalau orang bilang kadang-kadang, wah ini jadi kalau yang 2 lawan 1 tentunya unggul yang 2 gitu kan. Nah hitung-hitungannya sepertinya kayak seperti itu teman-teman. Karena kalau dalam pemilu justru kata saya, yang 2 ini nanti akan terbelah suaranya yang harusnya mereka 1. Jadi wajar kalau kemudian beberapa waktu yang lalu kita mendengar bahwasanya sesungguhnya Presiden Joko Widodo itu pengennya 2 ya, 2 pasang capres yang nanti akan bertempur ya, beradu di Pilpres 2024 nanti gitu kan. Tapi sekarang sepertinya calonnya akan ada 3 gitu kan. Justru di kubu pemerintahan, koalisi yang didukung oleh pemerintah saat ini, ada 2 itu sebetulnya malah melemahkan gitu kan. Kenapa saya bilang melemahkan? Karena memang suaranya akhirnya juga terbagi di 2 calon itu kan. Beda kalau kemudian seperti orang kemudian berkelahi ya, 1 dilawan 2. Nah itu kalau ini kan justru di pemilu justru yang 2 ini terbelah suaranya. Apapun alasannya pasti suaranya terbelah kan. Dan yang paling kentara memang kemarin kan ketika pemilu yang 5 tahun yang lalu, ketika Presiden Joko Widodo memenangkan ya pemilu 5 tahun yang lalu, kekuatan terbesarnya adalah koalisi, dan salah satunya yang terbesar adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Juga nggak lupa ada di situ juga relawan-relawan yang mendukung Presiden Joko Widodo, yaitu yang sering disebut Projo ya, relawan Joko Widodo atau Pro Joko Widodo. Nah ini kan yang jumlahnya juga besar, walaupun mereka merupakan organisasi non politik, non partaian, tapi jumlahnya sangat besar dan memang hampir memiliki anggota dan cabang-cabang di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi Projo ini juga nggak bisa disepelekan,
karena jumlahnya juga lumayan besar ya, di samping memang simpatisan juga dari partai gitu kan. Jadi kalau kita lihat sekarang ya, ada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kalau kita lihat suara daripada Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 nanti ya, kemungkinan besar semua simpatisan daripada PDI Perjuangan itu udah jelas, sangat jelas sekali. Sedangkan kalau untuk Prabowo Subianto kemungkinan besar adalah memang simpatisan Partai Gerindra, dan juga tambahannya adalah relawan Joko Widodo ya, atau Projo, yang sampai saat ini juga mereka belum memastikan ke arah mana dukungan mereka, apakah ke Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto. Karena beberapa waktu yang lalu para relawan Joko Widodo atau Projo ini mengadakan musrah ya, yang intinya mereka itu sebetulnya menangkap aspirasi masyarakat untuk mengusulkan capres gitu kan, dan kemudian mereka bertemu Presiden Joko Widodo dalam musrah tersebut. Kemudian Presiden Joko Widodo mengatakan bahwasanya sudah megang 3 nama capres yang memang diusulkan oleh musrah tersebut ya, dalam musrah tersebut, yang merupakan katanya sih aspirasi rakyat bawah gitu kan, yang ditangkap oleh para relawan Joko Widodo atau Projo gitu kan. Yang nama-namanya juga udah nggak asing ya di situ. Capres yang memang diusulkan di musrah tersebut adalah Prabowo Subianto, Erlangga Hartarto, dan Ganjar Pranowo gitu kan. Nah yang jelas dari ketiga nama yang disebut tadi, 2 udah dipastikan ini ya teman-teman, 2 udah dipastikan maju ya di Pilpres nanti gitu kan teman-teman. Oke, kita pindah ke kamar. Sabut sini teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Jadi otomatis suaranya di situ kalau kita ulas balik lagi terbelah ya teman-teman. Terbelah 2. Sedangkan kalau kita lihat pemilih daripada simpatisan Anies Baswedan tuh jumlahnya juga besar, dan tampaknya sekarang solid karena memang berdiri sendiri ya. Dan ada kemungkinan gitu kan, karena profil Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ini ada kemiripan simpatisan mereka gitu kan. Jadi walaupun Prabowo Subianto ini lebih skupnya lebih besar, tapi kalau kita lihat dari konstelasi Pilgub DKI Jakarta beberapa tahun yang silam gitu kan, dan juga Pilpres 5 tahun yang silam gitu kan, sebetulnya kalau kita lihat secara umum, rahasia umum bahwasanya profil pendukung Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dan secara nggak langsung Partai Gerindra itu mirip ya, memiliki kemiripan. Nah tapi ya di sini ada kelebihan ya dari Anies Baswedan, karena ketika konstelasi pemilu yang lalu itu kan 5 tahun yang lalu itu sempat ada gesekan ya, bahkan gesekannya keras, dan sempat ada korban gitu kan. Dan ketika Prabowo Subianto kemudian bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah dan masuk menjadi kabinet Presiden Jokowi, di situ beliau menjadi Menhankam ya. Sepertinya banyak akhirnya yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang mendukung beliau dulu, yang merasa memperjuangkan beliau dulu ketika Pilpres 5 tahun yang silam, merasa kecewa juga kan, bahkan kecewa berat, ataupun beberapa juga menyatakan sakit hati gitu kan. Sehingga kemungkinan pastinya mereka kemungkinan besar gitu kan akan beralih, kalau kemarin itu dukungan mereka ke Prabowo Subianto dan secara nggak langsung Partai Gerindra, tentunya untuk pemilu 5 tahun tahun 2024 nanti kemungkinan besar mereka akan beralih. Dan kita nggak tahu seberapa besar, tapi kalau saya yakin itu jumlah mereka sangat besar sekali gitu kan. Dan kemana mereka akan beralih, tentunya karena cuma ada 3 pilihan, tentunya mereka akan memilih
atau kalaupun beralih pasti yang nggak beda-beda jauh frekuensinya dengan mereka, dan satu-satunya adalah Anies Baswedan. Otomatis memang sepertinya Anies Baswedan saat ini identik dengan Partai Nasdem. Artinya di sini nggak salah ya kalau kemudian saya sendiri secara pribadi dan beberapa orang menyatakan kemungkinan besar peluang Anies Baswedan untuk menang di konstelasi Pilpres 2024 nanti sangat besar. Begitu juga kalau kemudian ada prediksi bahwasannya nanti kemungkinan besar Partai Nasdem itu bisa masuk di 3 besar ya perolehan suaranya di pemilu 2024 nanti. Karena memang kalau kita tilik, untuk saat ini masyarakat udah pintar ya teman-teman. Biasanya mereka kalau pilih presiden, mereka juga pilih partai yang mendukung presiden tersebut ya, capres tersebut. Walaupun kalau kita lihat partai yang mengusung Anies Baswedan yang tergabung dalam koalisi perubahan itu ada 3 ya. Ada Partai Keadilan, kemudian Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Tapi kan memang kalau sekarang ini identiknya dengan Surya Paloh dan Partai Nasdem. Karena memang yang pertama kali memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan menjadi capres di Pilpres 2024 nanti usulnya adalah dari Surya Paloh dan Partai Nasdem. Walaupun kemudian membentuk koalisi karena memang untuk melampaui threshold juga dibutuhkan suara dari koalisi gitu kan. Tapi yang jelas saat ini Anies Baswedan itu identik dengan koalisi perubahan, utamanya Partai Nasdem dan Surya Paloh ya. Makanya agak salah kalau kemudian kita ke depannya kalau memang formasinya betul cuma 3 dan nggak ada perubahan, sepertinya memang peluang Anies Baswedan untuk memenangkan konstelasi Pilpres 2024 nanti sangat besar. Begitupun juga peluang Partai Nasdem untuk mendapat tambahan suara ataupun limpahan suara yang mungkin kita nggak tahu seberapa besarnya, itu kasusnya sangat besar sekali, dan menurut prediksi saya bisa masuk 2 atau 3 besar partai perolehan suaranya di Pilpres 2024 nanti gitu kan. Tapi kedepannya ya teman-teman kita juga nggak tahu, karena memang untuk saat ini memang sepertinya ada 3 tapi kedepannya kita nggak tahu gitu kan. Dan memang juga masih banyak upaya-upaya yang dilakukan sehingga yang bisa saja kemudian Anies Baswedan bisa mengalami bisa gagal gitu kan maju di Pilpres 2024 nanti. Kita nggak tahu gitu kan kalau kemudian ada pendekatan-pendekatan partai mendekati partai-partai yang udah mengusung Anies Baswedan saat ini gitu kan. Karena memang kalau kemudian hilang salah satu dari 3 partai pendukung Anies Baswedan, tentunya thresholdnya akan kurang gitu kan. Tapi kita doakan aja agar memang 3 partai besar yang mendukung Anies Baswedan, yang mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti, agar tetap berkomitmen dan nggak akan goyah ketika banyak godaan dari partai-partai lain yang berusaha untuk merayu ya partai-partai yang memang sudah tergabung di koalisi perubahan. Artinya kalau kemudian sampai hilang kan memang ada kemungkinan kesulitan kan, karena memang butuh suara untuk melampaui threshold gitu kan. Tapi saya yakin sepertinya komitmen Partai Demokrat, Partai Nasdem dan Partai Keadilan untuk mengusung Anies Baswedan ini sepertinya memang udah kuat sekali ya. Dan saya yakin mereka nggak akan goyah godaannya seperti apapun sampai dengan Pilpres 2024 nanti. Oke, itu teman-teman obrolan kita di sore hari ini. Jangan lupa teman-teman komen-komen. Silahkan teman-teman komen kalau ada pendapat yang berbeda dengan analisa saya. Semoga semakin banyak menambah teman-teman saya, sedulur-sedulur saya di dunia per-YouTubean ini. Oke gitu teman-teman, salam seduluran.